Sebelum kita mempelajari materi hari ini, terlebih dahulu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan memandu doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, setelah berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Dela. Yang kedua, Ara, Sidik, Ulfa, Ocha, Angel, Siska, Titi. Baik, ternyata hari ini semuanya hadir, alhamdulillah. Baiklah, setelah Ibu mengecek kehadiran dan juga kita telah berdoa, baiklah, sebelum kita masuk ke materi hari ini tentang sistem persamaan linear dua variabel, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah Ananda semua sudah pernah mendengar materi tentang sistem persamaan linear dua variabel ini, atau yang disingkat dengan SPLDV? Nah, iya, SPLDV ini mungkin telah Ananda pelajari di SMP, dan mungkin Ananda telah sering mengenal materi tentang sistem persamaan linear dua variabel ini. Nah, di sini pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas kembali tentang materi sistem persamaan linear dua variabel ini, atau yang kita singkat dengan apa tadi? SPLDV. Nah, sebelum kita masuk ke topik inti dari materi kita hari ini, mungkin Ananda semua bertanya, kenapa sih Bu kita harus mempelajari materi tentang sistem persamaan linear dua variabel ini? Bukankah begitu? Nah, sebenarnya SPLDV ini telah banyak kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja, nah baiklah, apakah ada dari Ananda yang bertanya, kenapa kita harus mempelajari materi tentang SPLDV ini? Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan alasan mengapa kita perlu mempelajari materi SPLDV ini. Nah, SPLDV ini sering sekali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya saja, ketika kita membeli satu buah apel ditambah 3 buah mangga seharga 20.000. Nah, bentuk cerita tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk SPLDV. Nah, contohnya tadi kita istilahkan A itu sebagai apel, B itu sebagai mangga. Nah, ketika Ananda membeli satu buah apel dari 1A ditambah 3 buah mangga seharga 20.000. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan bentuk dari SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya contoh lain dicontohkan, ketika Ananda membeli 2 buku tulis, misalkan buku tulis itu X, dan Y itu pena. Nah, ketika Ananda membeli 3 buah buku tulis, dapat kita tuliskan menjadi 3X ditambah 2 buah pena 2Y sama seharga 15.000. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan bentuk SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Sampai sini apakah
Ibu harap semua Ananda dapat memahaminya. Karena fungsi dari SPLDV ini adalah sebuah cerita dalam kehidupan yang dapat kita bentuk menjadi bentuk matematika atau yang disebut dengan SPLDV. Nah, jadi alasan mengapa kita harus mempelajari materi SPLDV ini adalah ketika kita mengubah cerita tadi menjadi bentuk SPLDV, Ananda semua atau kita semua dapat menentukan berapa satu harga satu buah barang yang akan kita beli tersebut. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita hari ini tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum Ibu membahas tentang materi sistem persamaan linear dua variabel ini, terlebih dahulu Ibu akan membahas tentang persamaan linear dua variabel. Nah, jadi persamaan linear dua variabel ini adalah bentuk relasi sama dengan memiliki dua variabel dan berpangkat satu. Nah, apa sih bentuk dari persamaan linear dua variabel ini? Ibu contohkan, misalkan sebagaimana yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwasanya persamaan linear dua variabel ini adalah bentuk relasi sama dengan yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu. Nah, bentuk yang telah Ibu contohkan ini, dia memenuhi semua dari pengertian yang telah Ibu jelaskan tadi. Dia membuat relasi sama dengan dua variabel, yaitu variabel X dan Y, dan variabelnya berpangkat satu. Nah, bentuk inilah yang disebut sebagai bentuk persamaan linear dua variabel. Nah, contoh lain, misalkan 5A ditambah 10B sama dengan 25. Nah, bentuk ini juga merupakan bentuk dari persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena di sini dia membuat relasi sama dengan dua variabel, yaitu variabel A dan B, dan juga variabelnya berpangkat satu. Nah, baiklah, ini contohkan contoh selanjutnya. Misalkan dikurang 4X dikurang 2Y sama dengan 5. Nah, bentuk ini apakah merupakan bentuk persamaan linear dua variabel? Nah, betul sekali. Bentuk ini merupakan bentuk dari persamaan linear dua variabel. Mengapa? Karena di sini dia membuat relasi sama dengan variabel X dan Y, dan juga variabelnya berpangkat satu. Nah, contoh lain, misalkan 10Z ditambah 3Y besar sama dari 2. Nah, apakah bentuk ini merupakan bentuk dari persamaan linear dua variabel? Nah, betul sekali, bentuk ini bukan merupakan bentuk dari persamaan linear dua variabel. Mengapa? Karena di sini dia tidak membuat relasi sama dengan, tetapi dia membuat bentuk besar sama. Jadi ini bukan merupakan bentuk dari persamaan linear dua variabel. Nah, apakah sampai sini Anda nggak dapat memahami semuanya? Nah, baiklah. Nah, baiklah. Selanjutnya, ketika Anda telah memahami persamaan linear dua variabel ini, selanjutnya kita akan
tentang sistem persamaan linear dua variabel. Pasti ada yang menanyakan, apa sih bedanya persamaan linear dua variabel ini dengan sistem persamaan linear dua variabel? Baiklah Ananda semua, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Setelah Ananda memahami perbedaan dari persamaan linear dua variabel dan juga sistem persamaan linear dua variabel tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, materi tentang sistem persamaan linear dua variabel ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama itu ada namanya metode eliminasi. Yang kedua itu ada namanya metode substitusi. Dan yang terakhir ada namanya metode campuran. Nah, jadi sistem persamaan linear dua variabel ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode campuran. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contohnya kita mempunyai persamaan X ditambah Y sama dengan 2 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Nah, untuk soal seperti ini dapat kita selesaikan dengan metode yang telah disebutkan tadi atau metode yang 3 ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang metode eliminasi. Nah, jadi metode eliminasi ini adalah metode untuk menghilangkan variabel yang tidak ingin kita cari. Baiklah, contohnya untuk persamaan ini X ditambah Y sama dengan 2, 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Nah, jadi di sini kita harus menghilangkan variabel X atau variabel Y. Nah, untuk pertama kita ingin mencari variabel X. Berapa sih nilai variabel X? Nah, untuk mencari nilai variabel X, tentu kita harus menghilangkan variabel Y. Dan di sini ternyata variabel Y tidak memiliki nilai yang sama. Maka terlebih dahulu perlu kita samakan nilai dari variabel Y, yaitu dengan mengalikannya. Nah, di sini kita kalikan 6, di sini kita kalikan 1. Jadi bentuk persamaannya akan berubah menjadi X dikali 6, 6X, Y dikali 6 ditambah 6Y, dan 2 dikali 6 itu 12. 3X dikali 1, 3X, ditambah 6Y dikali 1, 6Y, sama dengan 18 dikali 1, 18. Nah, bentuk ini dapat kita sederhanakan. Untuk menghilangkan variabel Y, tentu kita dapat mengurangkannya. Nah, 6X dikurang 3X hasilnya 3X, ditambah 6Y dikurang 6Y, ternyata habis. Itulah yang disebut dengan metode eliminasi, sama dengan 12 dikurang 18 itu negatif 6. Nah, bentuk ini dapat kita. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh nilai dari variabel X, tentu kita juga harus mencari dari nilai variabel Y. Nah, di sini ketika kita ingin mencari nilai dari variabel Y, tentu kita harus menghilangkan variabel X terlebih dahulu. Nah,
6Y sama dengan 18 dikali 1, 18. Nah, bentuk ini telah dapat kita selesaikan. 3X dikurang 3X itu habis, 3Y dikurang 6Y itu negatif 3Y sama dengan 6 dikurang 18 negatif 12. Nah, di sini tinggal kita sederhanakan. Ini dapat kita bagi dengan negatif 3, ini juga dengan negatif 3. Sehingga kita dapat memperoleh nilai X sama dengan 4. Negatif 3Y dibagi negatif 3Y itu tidak Y. Negatif 12 dibagi negatif 3 itu 4. Sehingga dari soal ini dengan menggunakan metode eliminasi kita dapat menentukan berapa nilai X dan juga berapa nilai Y. Ternyata setelah kita selesaikan kita dapat memperoleh nilai X itu dengan negatif 2, sedangkan nilai Y itu sama dengan 4. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada metode substitusi. Nah, untuk metode substitusi ini kita dapat mensubstitusi dari salah satu persamaan. Nah, misalkan kita ingin mensubstitusi pertama itu untuk persamaan yang pertama, maka persamaan pertama itu dapat kita ubah menjadi dari X ditambah Y sama dengan 2 menjadi Y sama dengan 2 dikurang X. Nah, selanjutnya bentuk Y ini dapat kita substitusi ke dalam persamaan yang kedua menjadi 3X ditambah 6Y sama dengan 18 menjadi 3X tambah 6. Y-nya kita ganti dengan Y yang ini menjadi Y 2 dikurang X sama dengan 18. Nah, artinya metode substitusi ini adalah metode memasukkan nilai dari variabel X yang telah atau nilai dari variabel Y yang telah kita ganti. Selanjutnya bentuk ini tinggal kita selesaikan. Yang ini 3X ditambah 6 dikali 2 12. 6 dikali negatif X itu dikurang 6X sama dengan 18. Nah, selanjutnya tinggal kita susun bentuk ini menjadi 3X dikurang 6X ditambah 12 sama dengan 18. Selanjutnya bentuk ini juga dapat kita selesaikan kembali. 3X dikurang 6X itu hasilnya 3. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai X itu min 2, selanjutnya nilai X ini dapat kita substitusi ke dalam salah satu persamaan. Misalkan ibu pengen untuk mengambil persamaan yang pertama. Nah, jadi persamaan kita yang pertama itu ada X ditambah Y sama dengan 2. X tambah Y sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita telah mendapatkan nilai X tadi. Selanjutnya nilai X ini dapat kita masukin ke dalam bentuk persamaan yang telah kita pilih. Nah, nilai X tadi berapa? Negatif 2. Kita ganti menjadi negatif 2 ditambah Y
metode campuran, yang pertama kita perlu mengeliminasi kedua persamaan terlebih dahulu. Nah, persamaannya X ditambah Y sama dengan 2, 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Nah, metode campuran kita gunakan terlebih dahulu metode eliminasi. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk metode eliminasi. Nah, untuk metode eliminasi, terlebih dahulu kita samakan variabel yang akan kita eliminasi. Misalkan kita ingin mengeliminasi variabel X, tentu kita harus menghilangkan. Misalkan kita ingin mencari nilai variabel Y, tentu kita harus mengeliminasi variabel X. Ternyata di sini variabel X belum memiliki nilai yang sama, maka terlebih dahulu kita samakan. Ini bisa kita kali 3, ini bisa kita kali 1, sehingga X dikali 3, X dikali 3, 3X tambah 3 dikali Y dikali 3, 3Y sama dengan 2 dikali 3, 6. Nah, ini tetap ya, karena dia dibagi 1. Nah, selanjutnya kita kurangkan 3X dikurang 3X itu habis, 3Y dikurang 6Y itu negatif 3Y sama dengan 6 dikurang 18 itu negatif 12, sehingga yang ini dapat kita selesaikan atau kita sederhanakan dengan membagi dengan negatif 3. Nah, negatif 3Y dibagi negatif 3 itu tinggal Y sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3 itu dapat 4. Nah, dengan pertama menggunakan metode eliminasi, untuk metode campuran kita mendapatkan nilai Y itu sama dengan 4. Selanjutnya, setelah menggunakan eliminasi, kita dapat menggunakan metode substitusi. Nah, kita tadi memperoleh nilai Y itu 4. Nah, sedangkan tadi metode substitusi kita memasukkan nilai yang telah kita ketahui. Nah, baiklah anak semua, sekian materi kita hari ini tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ibu harap Anda semua dapat memahami dengan baik tentang materi sistem persamaan linear dua variabel ini. Nah, baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan